in the decades ahead. Sejak KTT AS-ASEAN terakhir pada 2016 di Sunnylands, California, negara-negara di Asia Tenggara telah bergelut dengan kudeta militer, bencana alam, pandemi, dan kini penipisan pasokan energi dan bahan pangan akibat perang di Ukraina serta pembatasan sosial di Tiongkok. Meski 6 dari 10 anggota ASEAN adalah rekan dagang terdekat Amerika, analis memperkirakan tidak akan ada inisiatif perdagangan yang berarti dari KTT ini. In Asia, trade, for example, is often perceived as strategy. And we know historically that while the United States has been very, very successful in the security element of strategy, it's the trade dimension of strategy that has been more challenging. Dalam KTT ini, analis menilai negara-negara Asia Tenggara akan meminta jaminan AS bahwa kawasan Indo-Pasifik tidak terlupakan dengan meningkatnya dukungan militer AS terhadap NATO dan Ukraina. This is the classic Goldilocks problem in Southeast Asia. Everything the US does is either too much or too little. It's never just right. And that speaks to how much the region wants the US to get this right. That there's always this constant anxiety. Menurut analis, pemerintah AS juga bermaksud untuk mengirimkan pesan tegas soal hubungan AS-Tiongkok, terutama dalam kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan. You have to see strong condemnation of Chinese behavior at every summit like this, or some parties in the region point say, see, the US is going wobbly. Setelah sempat 2 kali mengubah jadwal, KTT ASEAN-AS ditetapkan akan berlangsung pada 12 dan 13 Mei. Dua pemimpin negara Asia Tenggara menyatakan tidak akan hadir, yaitu Presiden Filipina Rodrigo Duterte karena dekatnya jadwal KTT dengan pemilu di Filipina dan pemimpin Myanmar karena pemimpin negara tersebut mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2021 yang dikecam AS yang direspons beragam oleh sesama anggota ASEAN. Beberapa negara anggota ASEAN bakal menawarkan diri sebagai tempat manufaktur alternatif ketika Tiongkok melakukan lockdown. Menurut Dewan Bisnis ASEAN-AS, Malaysia berencana mengumumkan kerjasama dengan produsen semikonduktor Amerika. Certainly, it is valuable for ASEAN member states to understand and therefore figure out if there's going to be subsequent shifts or further changes in the U.S.-China relationship. How do they, quote unquote, maybe take advantage of those shifts? Seiring semakin terintegrasinya ekonomi Asia Tenggara, sejumlah mitra dagang seperti India turut memantau KTT ini. For India in particular, there are many of its own interests in the area, whether it's energy security, the security of the trade through the critical straits of Southeast Asia. Selain KTT ASEAN-AS, Gedung Putih juga akan mengadakan KTT COVID kedua dengan Indonesia sebagai salah satu pemimpin bersama berdasarkan posisi Indonesia sebagai pemegang presidensi G20. Dari Alexandria, Virginia Gunawan dan tim VOA.